Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa khafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hadirin, khususnya siswi SMA Negeri 29 rahimakumullah. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah bahwa pada pertemuan ini, yaitu pesantren kilat Ramadan daring atau online, kita bisa bertemu walaupun tidak langsung. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan jasmani dan rohani. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin, khususnya siswa-siswi SMA Negeri 29 rahimakumullah. Pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan 4 tips agar puasa kita berjalan dengan baik. 4 tips tersebut, yang pertama ialah niat. Innamal a'malu binniyat. Suatu pekerjaan apapun itu tergantung dari niatnya. Tentunya kita berharap puasa kita baik, tidak ada masalah selama bulan Ramadan ini, selama 1 bulan penuh. Kita niatkan dalam hati ingin berpuasa selama 1 bulan penuh. Kalau kita sudah niat, insya Allah ada halangan apapun kita bisa melalui dengan baik. Jangan niatnya setengah-setengah. Misalnya, saya mau puasa, tetapi kalau tahan saja. Kalau nggak tahan, ya nggak usah puasa. Itu berarti puasanya setengah-setengah. Dan Bapak dulu waktu masih kecil, Bapak pernah berpuasa, Bapak diajak ke kebun, diajak ke ladang, itu Bapak membawa air minum. Nanti kalau tidak puasa, ya minum. Kalau tidak tahan, ya minum. Itu berarti niatnya tidak sungguh-sungguh. Nah, untuk itu, siswa-siswi SMA Negeri 29 rahimakumullah, agar kalian niatkan puasa 1 bulan penuh. Walaupun apa yang terjadi, jangan sampai tidak berpuasa. Misalnya akan terjadi mungkin sakit atau apa, itu semua kita serahkan kepada Allah. Jadi kalau kita sudah niat, insya Allah puasa kita akan berjalan dengan baik. Tentunya kita setiap malam usahakan juga kita membaca lafadznya. Misalnya setelah habis sholat tarawih atau sahur, kita juga diusahakan membaca lafadznya. Karena dalam lafadz itu juga mengandung niat dalam hati.
Nawaitu sumagodin an adai fardhi sahri Ramadana hadisanati lillahi ta'ala. Jadi diusahakan juga setiap malam kita harus membaca lafaz disertai dengan niat dalam hati. Itu yang pertama adalah niatkan betul-betul di dalam hati kita. Jangan setengah-setengah niatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Perlu digarisbawahi bahwa yang disuruh berpuasa di dalam ayat 183 ini adalah orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Bukan ya ayuhan nas, bukan wahai manusia, bukan. Manusia tidak diwajibkan berpuasa. Yang diwajibkan berpuasa ialah orang-orang yang beriman. Jadi, salah satu syarat orang yang beriman itu adalah orang yang mengerjakan sholat. Makanya saya mengambil bahwa kalau puasa kita akan berjalan dengan baik, kita harus sholat 5 kali dalam sehari. Kalau kita sholat, insya Allah puasa kita akan menjadi ringan. Dan sebaliknya, kalau kita tidak sholat, insya Allah puasa kita berat. Sekali lagi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Di sini yang diwajibkan adalah orang-orang yang beriman. Bukan manusia, bukan wahai manusia, tetapi orang yang beriman. Nah, tentunya kalau kita mau puasa dengan baik, kita harus sholat. Di dalam bulan Ramadan setidaknya kita sholat wajib. Tetapi alangkah ruginya kalau kita tidak melaksanakan sholat-sholat yang lain. Sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib ataupun sholat-sholat sunat tarawih. Hadirin rahimakumullah. Tip yang ketiga ialah kita sahur harus tepat waktu. Pada saat saya masih kecil dulu, usia-usia SMP, saya dengan teman-teman waktu itu rame-rame membangunkan orang untuk sahur bersama. Dan lucunya sahurnya jam 2 sampai jam 3. Sahur yang seperti itu adalah tidak tepat. Sahur yang tepat ialah akhir waktu. Nah, akhir waktu itu jam berapa? Kalau di Samarinda, akhir waktu itu ialah sekitar jam 4. Jam 4. Kalau kita puasa tidak sahur, itu berarti belum lengkap. Karena sudah jelas Rasulullah menganjurkan atau menyuruh kita untuk sahur. Di dalam sahur itu ada berkahnya. Jadi kalau kita tidak sahur berarti kita tidak mendapatkan yang namanya berkahnya puasa.
Dan mana mungkin kita mau lancar puasanya kalau kita tidak sahur. Dalam kesehatan pun salah. Jadi usahakan kita harus sahur tepat waktu, di akhir-akhir waktu, yaitu sekitar jam 4. Jam 4 sampai jam setengah 5. Itu kalau di Samarinda. Nah, kebiasaan saya, jadi setelah sahur, kita tunggu sampai kira-kira jam setengah 5. Nah, sekarang ini imsak, waktu imsaknya yaitu sekitar jam 4:44. Jadi usahakan pas jam setengah 5, sebelum subuh jam setengah 5, kita usahakan selalu minum air putih. Terakhir kita selalu minum air putih. Mau yang hangat atau yang biasa. Tapi kalau saya biasakan minum air yang hangat kuku. Jadi sahur kita akhiri dengan air putih. Dan ingat, setelah sahur jangan sampai kita tidur. Usahakan. Makanya sahur harus akhir-akhir waktu. Nah, itu tip yang ketiga. Nah, sekarang tip yang keempat adalah kita harus punya target. Jadi selama 1 bulan, kalau kita punya target, insya Allah kalau target itu belum terpenuhi, rasanya jangan dulu selesai bulan puasa. Kita harus selesai dulu target kita. Contoh target yang sederhana. Insya Allah Bapak setiap bulan puasa punya target adalah hatam Al-Quran. Mau hatam sekali atau 2 kali, itu tergantung dari target kita. Tapi gak salah muluk-muluk. Kalau Bapak punya target selama bulan puasa, Bapak punya target 1 kali hatam. Insya Allah kalau kita punya target, puasa kita tidak terasa. Nah, inilah 4 tip yang kalau siswa-siswi laksanakan, insya Allah puasanya akan berjalan dengan baik. Mudah-mudahan yang Bapak sampaikan ini bisa bermanfaat. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam berpuasa ini tidak mengalami hambatan apapun, tanpa mendapatkan hambatan apapun, dan akhirnya bisa menjadi manusia yang bertakwa atau orang-orang yang bertakwa sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu, dan mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.